Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Raden Dewi Ajeng Sartika akan membacakan biografi tentang Raden Dewi Ajeng Sartika. PowerPoint ini disusun oleh untuk anggota kelompok ada Dian Apriani, Jihan Fauziah, dan Mutia Fitri. Latar belakang keluarga Raden Dewi Sartika. Raden Dewi Sartika dilahirkan pada tanggal 4 Desember 1884 di Bandung dalam kalangan Menak atau bisa disebut juga dengan bangsawan Sunda, sebagai putri kedua dari 5 bersaudara. Ayahnya adalah Raden Rangga Somanegara, Patih Bandung, dan ibunya adalah Raden Ayu Raja Permas. Raden Dewi Sartika mempunyai 4 orang saudara, yaitu Raden Sumamur sebagai kakak tertua dan 3 orang adiknya yang bernama Raden Hayunus, Raden Entis, dan Raden Sarti Pamrat. Pada tahun 1893, ayahnya Raden Rangga Somanegara dituduh terlibat dalam percobaan pembunuhan terhadap Bupati Bandung, R.A.A. Martanegara, atau keturunan Menak Sumedang dan para pejabat Belanda di kota Bandung. Setelah itu, ayahnya dibuang ke Ternate. Raden Dewi Sartika akhirnya tinggal dengan kakak kandung ibunya, yaitu Raden Demang Arya Surakarta Adiningrat. Pada tahun 1906, Raden Dewi Sartika menikah dengan Raden Kanduruan Agah Suryawinata, yaitu seorang duda anak satu. Suaminya adalah guru Erste Classe School atau bisa disebut juga dengan sekolah kelas 1 di Karang Pamulang. Konsep pendidikan perempuan menurut Raden Dewi Sartika. Latar belakang berdirinya Sekolah Keutamaan Istri. Raden Dewi Sartika merasakan pedihnya ditinggal oleh kedua orang tuanya. Terlebih lagi, ibunya yang sebenarnya tidak menerima hukuman dibuang ke Ternate, namun lebih memilih menemani ayahnya daripada menjaga dan mengasuh ia dan saudara-saudaranya yang masih kecil. Kejadian itu membukakan pikirannya untuk mengubah jalan pikiran perempuan agar lebih mandiri dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Dengan kemampuan yang perempuan miliki, selayaknya kaum perempuan harus dapat keluar dari bayang-bayang kaum pria. Karena bagaimanapun tak selamanya seorang istri terus berada di belakang suaminya. Ketika ia dan teman-teman sebayanya mendapatkan pengajaran dan pendidikan dari Aganeni, istri keempat pamannya, Raden Arya Surakarta Adiningrat. Dari seluruh anak-anak yang diajar oleh Aganeni, hanya Raden Dewi Sartika yang dapat membaca dan menulis. Oleh karena itu, ia seringkali dimintai pertolongan oleh teman-teman sebayanya untuk menulis surat atau membacakan surat. Ketika ibunya kembali ke Bandung setelah ayahnya meninggal di Ternate, Raden Dewi Sartika pun memutuskan untuk pergi dari rumah uaknya atau pamannya dan memilih hidup bersama ibunya. Namun, tak disangka kehidupannya terasa pahit karena ibunya sudah jatuh miskin dan tidak memiliki kemampuan untuk membiayai kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu Sekolah Keutamaan Istri. Raden Dewi Sartika sangat prihatin akan ketidakberdayaan ibunya sebagai seorang perempuan. Kesedihan dan keprihatinan yang dialaminya telah membukakan mata hatinya untuk berusaha mengubah jalan pikiran kaum perempuan sebangsanya. Sehingga timbullah keinginan untuk memperbaiki kehidupan mereka dengan jalan memberikan pengajaran dan pendidikan kepada kaum perempuan supaya mereka dapat memiliki berbagai kecakapan yang diperlukan sebagai perempuan, terutama calon ibu rumah tangga. Pada tanggal 16 Januari 1904, Raden Dewi Sartika dapat mendirikan sebuah sekolah yang khusus untuk kaum perempuan yang bertempat di Paseban Kulon, Kompleks Pendopo Kabupaten Bandung dengan nama Sekolah Istri, dan kemudian diganti dengan nama Sekolah Keutamaan Istri. Lalu di sini ada sistem pendidikan di Sekolah Keutamaan Istri. Kriteria guru yang mengajar di Sekolah Keutamaan Istri adalah sebagai berikut. 1. Memiliki kemampuan tinggi tentang dunia pendidikan. 2. Memiliki keterampilan khusus di bidang keterampilan wanita seperti memasak, menjahit, menyulam, merenda, mengatur rumah, dan lain-lain.
3. Berwibawa, bijaksana, tegas, disiplin, baik, periang, dan berlaku adil kepada murid-murid. 4. Memiliki kemampuan untuk selalu membangkitkan minat anak belajar dan memberikan nasihat kepada anak didik untuk belajar sungguh-sungguh. 5. Memiliki semangat juang dalam memajukan kaum perempuan. Kurikulum yang mengikuti sistem pemerintahan kolonial diantaranya dengan memasukkan materi bahasa Belanda sebagai salah satu mata pelajaran yang wajib diajarkan kepada para siswi. Adapun materi berhitung, menulis, membaca, bahasa Sunda, bahasa Melayu, dan olahraga merupakan mata pelajaran yang juga diajarkan di sekolah-sekolah umum lainnya. Materi pelajaran yang diberatkan di Sekolah Keutamaan Istri yang disesuaikan dengan kebutuhan kaum perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Proses belajar mengajar di Sekolah Keutamaan Istri antara guru dan murid tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena di samping guru mengajar, juga murid belajar dan dipraktekkan secara langsung sehingga anak lebih aktif dan kreatif. Konsep pendidikan perempuan menurut Raden Dewi Sartika. Pemikiran Raden Dewi Sartika sejalan dengan aliran konvergensi yang dicetus oleh William Strauss yang berpandangan bahwa perkembangan seseorang tergantung pada pembawaan dan lingkungannya. Dalam hal ini, keturunan yang baik merupakan pembawaan dari lahir, sedangkan pemeliharaan yang baik berasal dari lingkungan atau pendidikan yang diperoleh anak didik. Oleh karena itu, pembawaan anak dari sejak lahir tidak akan memiliki pengaruh apa-apa terhadap perkembangan anak didik jika tidak dibarengi dengan pendidikan yang ia dapatkan. Pandangan Raden Dewi Sartika mengenai mutu pendidikan bahwa jika anak-anak dididik dengan baik, maka mereka akan bisa pula menyamai orang Eropa. Kata-kata tersebut syarat dengan idealisme. Walaupun pada saat itu masih tahun 1911, namun dapat menggambarkan begitu idealisnya seorang Raden Dewi Sartika dalam menyongsong masa depan. Pandangan Raden Dewi Sartika mengenai tujuan pendidikan yang diterapkan di Sekolah Keutamaan Istri ialah bertujuan untuk mencetak anak didik yang cager, bager, benar, pintar, dan wanter, serta harus berani kepada kebenaran yang diyakininya, jangan mudah putus asa, dan harus melangkah lebih jauh serta tidak mengeluh dalam setiap keadaan. Sikap dan pandangan Raden Dewi Sartika menunjukkan pribadi yang mandiri dan kokoh, dengan berbekal pendidikan yang sederhana tapi disertai kepekaan terhadap lingkungan kehidupan. Raden Dewi Sartika mampu mendirikan sekolah yang corak baru dan menggagas konsep pendidikannya. Menginginkan kaum perempuan harus mencapai kemajuan dalam segala bidang tanpa melupakan kodratnya sebagai perempuan agar senantiasa menjadi istri dan ibu teladan baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Sekian dari kelompok Raden Dewi Ajeng Sartika. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.